Bapak Setiawan Budi Cahyono SHMU beserta dengan Bapak Kabak TU pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, para senior dan keluarga besar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang kami hormati dan taati, para alim ulama, ashabul fadilah, Kiai Haji Qasim Mustafid SAG MPDI, Ketua Takmir dan Pengurus Masjid Baitul Haq, Bapak dan Ibu keluarga besar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan hadirin yang berbahagia. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagai tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Praise be to Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, mengawali agenda pada pagi hari ini peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Akbar Zaki Mubarak. Kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Baik, matur nuwun Ustaz untuk bacaan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan. Bapak Ibu hadirin, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama sambutan Ketua Takmir Masjid Baitul Haq. Kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, berikan iman dan Islam, sehingga peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita dapat syafaat di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wakajati Jawa Timur
yang kami hormati, Bapak Kabak PU yang kami hormati, dan Bapak Kiai Haji Hosin Mustafid yang kami hormati, serta semua pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang kami hormati. Ada beberapa yang kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi dari para bapak dan ibu sekalian, sehingga acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini dapat terlaksana. Yang kedua, inti dari peringatan Isra Mi'raj adalah perintah untuk sholat. Ini sangat penting sekali, yang nanti akan dikupas atau diuraikan dengan Bapak Kiai Haji Hosin, karena sholat adalah perintah yang langsung Allah memanggil Rasul kesayangannya ke Sidratul Muntaha. Satu-satunya perintah yang Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat adalah amalan yang pertama kali nanti waktu kita sudah meninggal dunia dihisab. Pertama kali yang dihisab. Mungkin akan dibahas oleh Bapak Kiai. Mungkin tidak banyak lebar yang kami sampaikan. Semoga kegiatan peringatan Hari Besar Islam selain Isra Mi'raj, mungkin peringatan yang lainnya seperti Maulid Nabi dan sebagainya dapat kita acarakan secara rutin dan kita dapat mengambil hikmah dari peringatan tersebut. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kita berikan sambutan yang hangat dulu kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Baitul Haq. Semoga agenda peringatan Hari Besar Agama dapat rutin kita laksanakan ataupun langsungkan di Keluarga Besar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Harapan kami Bapak. Baik hadirin yang berbahagia, untuk saat ini bersama marilah kita dengarkan sambutan dari yang kami hormati dan muliakan Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ustadz Kiai Haji Hosin Mustafid, Matur nuwun Bapak yang hadir. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Haq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra Mi'raj beserta jajarannya. Yang saya hormati adik saya, Kabak PU Jawa Timur. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, muslimin dan muslimat, dan hadirin yang
nikmat uang, dan kita dapat mengikuti peringatan Isra Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di aula kasar ini tak kurang sabar. Bapak Ibu yang saya hormati, Isra Mi'raj adalah perjalanan luar biasa yang dialami dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hanya memperkuat keimanan dan ketakwaan umat Islam, tetapi juga memberikan banyak hikmah dan pelajaran penting bagi kita semua. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang hingga kini menjadi tiang agama bagi umat Islam di seluruh dunia. Isra Mi'raj ini adalah kisah perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha sampai dia mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat. Sebagai manusia, kita harus mengambil banyak pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj. Salah satunya adalah pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh amanah dan kejujuran. Sebagai penegak hukum, kita dituntut untuk berlaku adil, bijaksana, sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang tinggi. Di awal saya telah menyampaikan pembukaan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu adalah dua sifat Allah, Rahman dan Rahim, Pengasih dan Penyayang. Sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib sadar, kita harus sadar bahwa kita itu harus mengasihi dan menyayangi, saling memberi kepada sesama. Kita harus menjaga dan merawat alam semesta itu dengan penuh kasih sayang. Insya Allah, dengan menjaga dan merawat alam ini, nikmat Tuhan, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepada kita sendiri. Amin. Mari kita jadikan peringatan Isra Mi'raj ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, serta memperbaiki kinerja kita dalam menjalankan tugas-tugas negara, khususnya dalam menegakkan hukum yang adil dan bermanfaat. Semoga dengan semangat yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini, kita semakin teguh dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Takmir dan Panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan Isra Mi'raj ini. Tentunya ke depan kita bisa menyelenggarakan peringatan hari besar secara bersama-sama. Tentunya dengan dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu semua. Dukungannya apa, partisipasinya apa, dengan kehadiran Bapak Ibu semua di sini menunjukkan bahwa kita semua sebetulnya
menjadikan kita sadar bahwa kita itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu adalah wujud dari penghambaan. Hamba, wujud sembah hamba dengan Sang Pencipta. Itu beda. Bedanya Sang Pencipta dengan hamba makhluk. Apa itu? Sholat saja. Juga yang gak kalah penting juga ibadah yang lain, ya, saling membantu sesama, menjaga alam semesta. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperbaiki diri dan bersama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahannya kepada kita semua, kepada anak-anak kita dan keluarga kita semua. Sekali lagi terima kasih pada penyelenggara. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami aturkan terima kasih Bapak Wakajati yang telah berkenan menyampaikan sambutan pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga sebelum kami melanjutkan, kami akan aturkan juga selamat pagi Ibu Aswas yang tadi telah berkenan rawuh juga pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian juga kami aturkan juga kepada keluarga besar Purna Adiaksa yang juga hadir meramaikan peringatan pagi hari ini. Bapak dan Ibu, pagi yang sejuk ini bersama-sama kita nawaitu ngaji oleh Ashabul Fadilah Kiai Haji Qasim Mustafid SAG MPDI yang telah berkenan rawuh. Sekali lagi Yai kami aturkan untuk memberikan ceramah agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya. Boleh diulang ya? Boleh. Daun salam dicampur tomat. Sing jawab salam insya Allah hidupnya selamat. Kewono salam tuku dus. Sehingga jawab salam gak tahu ngaku diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bapak Setiawan, namanya mirip saya Bapak, panjenengan Setiawan, saya Iwan. Saya terkenal dengan Ustadz Iwan. Iwan itu idaman wanita. Baik, juga boleh tepuk tangan dong untuk Pak Setiawan dan juga Ibu Asma. Yang saya muliakan Bapak Takmir, Pak Sopo, Prof Bosut, Bapak Indro, nggak pakai Kartiko ya, Pak Indro, Masya Allah. Perawaannya seperti, lihat namanya juga seperti kepala satpam ya, tapi ternyata takmir masjid. Tepuk tangan untuk beliau ya, mudah-mudahan sehat selalu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, tema ini sebetulnya sangat-sangat luar biasa dan ini sebetulnya sudah tidak cukup hanya ceramah yang bersifat bebas seperti ini jamaah sekalian. Ini ibarat orang kuliah itu harus 2 semester ya Pak. Nanti berseri beberapa kali pertemuan, jadi supaya saya bisa ditanggap terus. Allah Subhanahu Muhammad. Baik jamaah sekalian, mengenai Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa tinjauan. Ada tinjauan historis, ada tinjauan aktualis dan filosofis. Apalagi tema yang begitu panjang
ya, yang diawali dengan sebuah bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan apa Ibu? Bulan Ramadan. Bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk bulan haram. Dalam surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bapaknya situ Allah liyane ngowo. Kok aku duduk kori. Kalau tadi kori lah, aku kora ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malaikat kasih. Dalam firman itu disebutkan inna iddatasyhuri indallahi 12 syahr. Dalam 1 tahun sejak Allah ciptakan langit dan bumi itu terdiri 12 bulan. Di antara 12 itu ada 4 yang disebut bulan haram. 1 bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Dzulhijjah, 3 bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Oleh karena itu Rasulullah memberikan teladan kepada para panjenengan, setiap masuk bulan Rajab kita dianjurkan membaca doa. Bu, ya Allah, jangan menira, Bu. Biasanya mungkin kalau dalam, Bu, kemainnya. Mereka diceluk begitu gak kompak. Apa Bu doanya masuk bulan Rajab itu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Ayo kok geragas kabeh. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tadi Ustadz yang mimpin istighosah sudah membaca tadi ya. Ustadz siapa tadi Ustadz namanya? Sulis. Bukannya Sulis itu cewek ya? Oh Masya Allah. Ini sebetulnya pantasnya jadi Pak Mudin gitu ya. Doanya mirip-mirip Mudin saya. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya saya dilakukan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa fir lana. Nah, kula artine ngeten. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini dan juga Sya'ban nanti, panjang umur sampai bulan suci. Allahumma amin. Itu doanya masuk bulan Rajab. Baik, langsung saja. Jadi ini terlepas dari tadi yang disampaikan Bapak Setiawan luar biasa terkait dengan peningkatan keimanan, peningkatan kualitas ibadah, terutama ibadah sholat sebagai tiang agama, sebagai nanti pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita akan coba membahas tinjauan historis bahwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada satu sebab di tahun 11 kenabian yang disebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun duka cita. Ini juga menggambarkan bahwa seorang nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin julukannya, yang nanti pembawa syafaatul uzma, yang mensyafaati seluruh manusia sedunia, yang menjadi utusan rahmatan lil alamin julukannya, ternyata juga mengalami problematika hidup dan kehidupannya. Apalagi kita. Nuwun sewu, mulane kok kula jenengan ada problematika permasalahan hidup sudah wajar dan biasa. Tidak perlu kita berlarut dalam gegana, gelisah, galau, merana. Direwangi frustasi, bunuh diri, nyemplung gelas gak mati-mati. Kendat sampai gelang karet. Ya. Kenapa kok duka cita? Karena dua sosok insan yang selama ini membackup dakwah beliau bernama Khadijah dan Abu Thalib dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu jamaah sekalian. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah samakah dengan kula panjenengan? Ketika ada permasalahan, sedikit-sedikit nulis di status. Oh, yang di manakah kini berada? Setahun lamanya tidak berjumpa. Wajahnya jenenge Bang Toyib. Setahun gak pulang-pulang. Ya. Jadi nggak perlulah status kita, problematika laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ada permasalahan hadir di rumah Allah di pinggir Ka'bah, tepatnya di Hijr Ismail. Insya Allah panjenengan yang sudah pernah tindak umroh, tindak haji pasti akan mengitari Hijr Ismail. Kalau dungane jenengan sing wis pernah ke sana bisa kembali ke sana. Insya Allah yang belum pernah haji umroh tak dungane so haji umroh. Ibu-ibu yang belum haji ya gampang nek kepengin diceluk Bu Kaji. Gelemo dirabi Pak Kaji. Apa meneh Kiai? Jadi malu aku. Makanya di Al-Quran disebutkan wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan sepenuh urusan kami adalah kepada Allah. Fafirru ilallah, ketika ada permasalahan larilah kepada Allah. Makanya tadi Pak Setiawan ngendikan kenapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu makna yang pertama menurut ahli tafsir bukan sekedar dengan nama, tapi yang kedua adalah atas nama. Kalau sudah atas nama Allah, maka panjenengan hadir, panjenengan menunaikan tugas semata-mata adalah kepanjangan tangan dari amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak main-main. Apalagi pemegang hukum kados panjenengan ini. Ya, ini benar-benar pegang teguh Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama dan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mohon rahman rahimnya, mohon kasih sayangnya. Itu jamaah sekalian. Maka Rasulullah ketika ada permasalahan hidup beliau dalam keadaan sedih, beliau hadir di Hijr Ismail. Mulanya kalau jenengan kalau ada masalah, laporannya bukan media sosial. Laporannya kemana Bapak Ibu? Kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, enten masalah tengah malam jenengan bangun salat tahajud nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah, laporkan ya Rabb, aku wis duda meh 2 tahun ya Allah. DRS duda rada suwe ya Allah. BPE judu kono nang kene ya Allah. Apa mbek pilah-pilih Pak nuwun sewu Pak. Aku nang kono kesawangane jeruk minum jeruk aku tak rene wae. Allah sallallahu Muhammad. Itu jamaah sekalian. Kalau kula jangan lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan buka pintu kemuliaan. Ditempatkan Allah dalam posisi yang mahmuda. Mulia dalam hidup kita, mulia dalam perilaku kita, mulia dalam perkataan kita. Lalu tadi yang disebutkan Pak Setiawan adalah mulia dalam akhlak dan etika kita. Itu jamaah sekalian. Maka di sini kemudian ketika Rasulullah di Hijr Ismail, uzlah khalwat yunda dengar sanipun Allah, lalu datanglah perintah Allah, datanglah wahyu Allah yang tadi dibaca oleh Ustadz Zaki, Imam Masjid Agung ya, KW 1. Masya Allah ya. Ini datanglah perintah Allah untuk Isra wal Mi'raj, surah ke-17 ayat 1, surah Al-Isra atau yang dikatakan juga Bani Israel. Ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu artinya apa? Ketika Rasulullah mengalami permasalahan di muka bumi, ternyata Allah memberikan solusi. Solusinya apa? Diajak plesir ke langit. Banyak hadis yang menyebutkan, termasuk riwayat Ka'ab al-Akhbar mengatakan, kenapa harus ke ruang angkasa? Karena antara langit dan bumi pernah saling mengejek. Ya,
Awal mula dari langit mengejek bumi, bumi. Rupamu gemblundung kaya ngono, barbarane yo diinjak-injak wong-wong sing ayu-ayu ngene iki yo dipipisi yo diaei, ndak karu-karuan. Akhirnya ngeten. Oh, kan kok ngremehin aku yo. Nah, ini orang itu nggak boleh meremehkan orang lain seperti itu, Bapak Ibu. Ternyata diremehkan apa? Ada manusia mulia yang dilahirkan dari muka bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi, ya. Di bumi ada para nabi utusan Rabbul Izzati. Alhamdulillah. Di muka bumi. Akhirnya apa? Langit protes. Ya Rob, tolong hadirkan yang namanya Muhammad yang katanya paling mulia itu. Disinilah kemudian di skenario, karena Allah itu maha menskenario. Agar nanti ada masalah dan sebagainya, datanglah Rasul ke Hijri Ismail, lalu adalah wahyu Allah subhanalladzi. Ayat yang diawali dengan kalimat tasbih, jamaah sekalian, ini adalah bagian dari ayat yang sangat istimewa, di luar dugaan akal manusia. Subhanalladzi, Allah mempertaruhkan kemahasuciannya untuk memperjalankan hambanya. Maaf lagi, asra itu memperjalankan, bukan berjalan. Makanya jenengan ibu-ibu jangan suka pakai kata-kata isra. Karena isra diartikan konotasinya berjalan, akhirnya ibu ditanya, "Bude badhe tidak pundi?" Badhe isra. Isra teng pundi? Teng pasar. Mi'raj yang ngono, mi'raj itu artinya munggah, naik. Tapi spesial untuk Kanjeng Nabi, kalau jenengan nggak boleh pakai itu. Sehingga jangan mentang-mentang Bapak takmir mau benakno genteng masjid. Ngapain Pak? Mi'raj. Ya, itu termasuk hijrah itu, ya. Hijrah itu kan pindah. Secara hakiki adalah ketika Rasulullah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau jenengan nggak boleh pakai itu. Mas, ada pindah nanti. Ada hijrah. Hijrah apa? Hijrah kontraan. Boyongan apa kontraan aja hijrah. Hanya maknanya, hanya ibrahnya yang harus kita ambil. Termasuk asra bi abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Maka di tafsir Ibnu Katsir, biruhihi wa jasadihi. Bukan hanya ruhnya saja, juga bukan fisiknya saja, tapi seorang hamba adalah jemblegere menungso, ya ono raga ono nyawa. Asra. Lah, kenapa kok diperjalankan? Kok bisa berjalan begitu cepat? Nah, karena ada yang maha kuasa memperjalankannya. Tidak usah kaget. Bagi panjenengan yang beriman, insya Allah percaya. Ya. Makanya waktu itu disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, sakmono wake tegene ngarepe Masjidil Haram, hanya satu yang membenarkan, sinten? Abu Bakar. Kok Abu Gosong sapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Itu jamaah sekalian. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Ya, lo kenapa kok harus percaya? Ya, yakin kuasanya Allah kok. Semua ini miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardi. Semua milik Allah kok. Nuwun sewu. Di sini misalnya ada jam, katakanlah sekarang jam berapa, Bapak? Jam 10. Wah, kok sawan ya. Sampai jam berapa ini Pak Naga? Jam 1? Ibu jam berapa Bu? Jam 12? Nah, jam 12 Anda yang puas, aku yang lemas. Betul gitu? Secukupnya nanti. Katakanlah sekarang jam 10. Karena Pak Setiawan kagungan jam-jamipun piyambak, mau diputar mau jam berapa kan boleh-boleh aja. Saya kepengin dalam 1 detik ini jeret kira-kira jam 5 sore. Saged napa mboten? Saged. Apalagi Allah. Nuwun sewu Pak, wingenane kula niku mireng dialog antara kecoa kali semut. Kecoa niku dipameri kali semut. Wah, kecoa, Pak Pomut. Aku ngene-ngene iki mung tas mari ke Jakarta. Wah, enggak mungkin mlakumu koyo ngono. Ya apa gak percaya kono. Aku nempel di pesawat loh. Gara-gara nempel di pesawat. Jakarta sini hanya sekian jam. Niki Rasulullah diperjalankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mukjizat terbesar yang kedua setelah Al-Quran. Nah, nuwun sewu para jamaah rahimakumullah. Nah,
dalam pelaksanaannya ini yang sering ditanyakan mahasiswa saya. Jadi kenapa kalau memang itu kudrah iradahnya Allah kok pakai ditemani Jibril, ditemani Mikail, terus kendaraannya apa Ibu? Buruk. Apa itu buruk, Bu? Oh, ibu-ibu jahit rok ya wes. Buruk itu barkun kilat karena jalannya secepat kilat. Kenapa kok pakai ditemani ini pakai kendaraan buruk segala? Bukankah Nabi Musa ketika berjumpa dengan Allah cukup di Bukit Tur Sinai? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kan bisa cukup seperti itu, langsung ditarik aja ke Sidratul Muntaha. Apa susahnya? Lalu kenapa ada malaikat Jibril, Mikail dan kendaraan buruk? Bahkan kedatangan Jibril, Mikail ini setelah Rasulullah termenung salat tahajud, bermunajat ke hadirat Allah di Hijri Ismail, malaikat Jibril, Mikail datang, lalu kemudian mencuci hatinya dan sebagainya dengan air Zam-Zam. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Dan inilah kemaha skenarionya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya muliakan. Padahal pada akhirnya juga hanya menjemput perintah sholat, Bapak Ibu. Ya, bukankah ketika Nabi Musa menerima kitab Taurat, ya cukup Nabi Musa sendiri, bahkan dua istrinya ditinggal, ya, ditinggal. Itu juga simbol bagi panjenengan, bapak-bapak kalau tidak dinas tidak harus mengajak istrinya. Istrinya di rumah nggak usah nyanyi-nyanyi. Papa mau kemana? Mau ke kantor. Lah kok nyanyi? Jangan tinggalkan aku. Balik kanan gerak gak sido ngantor. Naudzubillah. Ini jelas. Jadi disinilah maka filosofinya bahwa kenapa harus ditemani malaikat Jibril, ada Mikail. Inilah tinjauan filosofisnya. Dari tinjauan filosofis ini kita mengambil satu ibrah bahwa Isra ini ternyata simbol perjalanan kehidupan manusia. Perjalanan umat manusia ya diawali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid, Pak. Perjalanan hidup kula jenengan dari disimbolkan masjid ke masjid. Masjid itu satu tempat yang suci. Yulatu alal fitrah, kula jenengan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Lalu kemudian masjid adalah tempat untuk beribadah. Maka kula jenengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dikengken ibadah. Nah disitulah maka kemudian setelah nanti akhirnya ke Masjidil Aqsa, tempat yang suci juga. Berarti apa? Hidup kita lahir fitrah, hidup untuk ibadah, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah maka Mi'raj. Mi'raj itu adalah kenaikan menuju kematian. Hidup kita mencari perbekalan menuju kematian yang nanti pada puncaknya adalah akhirat yang kekal sepanjang zaman. Ya, maka di sinilah ada ubur rampinya, Bapak Ibu. Komponen Isra Mi'raj itu gambaran insan kamil. Insan kamil adalah manusia yang bertakwa. Insan kamil itu harus terdiri dari 4 unsur. Ada unsur roh yang sehat, ada raga atau fisik yang sehat, disertai dengan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa kita juga butuh materi, rezeki yang halal, barokah, berlipat. Allahumma amin. Makanya Sunan Kudus itu lagunya gini. Gundul gundul pacul-cul gembelengan, kul-kul gembelengan, wakul bang segale dadi. Itu sebenarnya simbol kehidupan. Kenapa kok gundul pacul? Kok gak gundul-gundul arit-rit, gundul-gundul linggis gitu? Pacul itu singkatan, Bapak Ibu. Wong Jawa senengane kiroto, dikira-kira tapi nyoto. Nah, saya Pak Setiawan ini salah perso nggih bahasa Jawa nggih. Ini Jawa kabeh ta? Ana sing gak Jawa. Tambahno. Kenapa kok pacul? Kiroto basa, Pak. Nuwun sewu. Gelas. Napa disebut gelas? Nek tugel gak kena gelas. Nggih, kerikil. Keri-keri yang sikil. Cocok mboten? Gedang. Digeget sause madah. Jajal sampean Indonesia kan ora gak cocok belas pisang. Gak iso.
pisang, pipis merangsang, nggak cocok belas. Orang Jawa itu luar biasa. Loh, dalam bahasa Arab orang bebojoan itu nikah atau zawaj. Kenapa disebut garwo? Sigarane nyawa. Nggih kula Pak ning ngarani malah siji sigar, siji dawa cocok. Nek gak ngono balekno. Niku wong Jawa mara tuwa, mara-mara dadi tuwa. Mantu diman-eman kon gawe putu. Nek wis meteng. Nah, iki singkatan. Ngoten. Mulane tiyang niku nek lamaran, kenapa kok emas, kok bukan besi? Karena nanti yang tanggung jawab adalah emas-emas bukan mbak-mbak. Kenapa kok gelang? Karena gelang itu singkatan, Pak. Gelang, gelo nek sampean ilang. Padahal ada juga kalung. Kenapa kalung? Karo aku nek lungan-lungan. Bagaikan mobil dan bensin, kita seiring sejalan. Ngerti nih? Ayo. Engkau dengan dirimu bagaikan mobil ambulan dengan iu-iu. Ngerti nih? Okay. Seiring sejalan. Makanya kalung. Terus cincin. Okay. Kenapa kok cincin? Cincin itu singkatan. Aku cinta, kamu cinta, disingkat cincin. Kadang-kadang kalau jenengan ngadakno lamaran tukar cincin gak ngerti maknane mari. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya gundul pacul, papat aja sampai ucul. Tiang niku nek kepengin sempurna uripe, dadi wong sing bertakwa dalam kehidupannya memiliki 4 komponen ini. Siji, rohnya sehat. Makanya begini lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Terus fisiknya juga sehat. Al-mu'minul qawiyyu afdalu minal mu'minul dhaif. Seorang mukmin yang sehat kuat jauh lebih dicintai Allah, lebih mulia daripada mukmin yang lemah. Panjenengan bisa rawuh di sini karena sehat. Nggih napa mboten? Saya doakan mudah-mudahan sehat semuanya. Keluarga kita juga sehat. Ini sebenarnya mengulang doanya Pak Setiawan. Jadi Pak Setiawan tadi adalah sebuah kesimpulan dari ceramah saya. Oleh karena itu cukup sekian saja. Luar biasa, tepuk tangan Pak Setiawan ya. Betapa bahagianya punya pemimpin seperti ini. Yo iso mimpin dalam tugas, tapi juga bisa berceramah. Ini apa biasa khotbah Bapak? Baca loh Pak. Oh baca. Enggak, tapi kan diulas ya. Memang ada baca itu kan diulas. Itu. Enggak, kalau ada mungkin kalau biasa khotbah Bapak, kalau mohon izin bisa khotbah di masjid saya gitu loh. Kan keren. Beliau adalah seorang wakil kejaksaan tinggi. Wah, ya kan. Nek khotbah adalah anggota IKD Surabaya, kan biasa. Masya Allah, tabarakallah. Roh yang sehat, fisik yang sehat. Nah, roh sehat, fisik sehat nggak cukup tanpa adanya ilmu. Makanya ketika Isra wal Mi'raj ini Rasulullah ditemani Jibril dan Mikail. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Ketika ada visualisasi sesuatu yang dipertanyakan, tanyanya kepada Jibril. Suatu ketika ditunjukkan oleh Allah sebuah film video tentang orang yang menanam padi. Selesai menanam padi langsung memanen dan seterusnya. Ditanya, "Man haula ya Jibril?" Was that ya Jibril. Jibril menjawab, itu adalah sanepone umat panjenengan yang biasa sedekah jariyah. Yang biasa donasi dalam dakwah. Seperti itu. Ada lagi yang kepalanya dibentur-benturkan. Itu tandanya umat Muhammad yang tidak menggunakan keningnya untuk bersujud ke hadirat Allah dan seterusnya. Artinya apa? Ketika ada masalah, pertanyaannya kepada ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ingin bahagia dunia akhirat kita adalah dengan ilmu. Makanya kalau jenengan diajak pengajian di tengah kesibukan panjenengan, ya direwangi rodok ngantuk, ono sing gringingen sikile, panas bokonge, utengi luwe. Malah nih sing sabar kok ya rasa suwe sing ketoke kotake wis ngawe awe ibu ngarep buka ora sida soalnya sungkan ambek kiai ini. Aku roh ngono kuwi. Jare sing mburi kiai kok jelalatan. Tuh Bapak Ibu, pakai ilmu. Tapi juga nggak cukup dengan ilmu, apa? Adanya materi. Rizqan halalan thayyibah. Apapun dengan materi, panjenengan bisa mengadakan ini karena ada materi.
Bahkan panjenengan iso zakat, infak, berangkat haji dan sebagainya dengan materi. Itu jamaah sekalian. Sehingga 4 komponen inilah idealisme seorang manusia yang sempurna dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kan ada ibarat pacul kan duran gitu. Duran itu ternyata ndonga karo pangeran. Ndonga itu ternyata makna as-shalah. Jadi sholat itu maknanya doa. Yang nanti 4 komponen itu dengan ibadahnya akan menjadi pribadi muslim yang bertakwa. Dengan apa? Dengan tanda indikasi soleh ritual dan soleh sosial. Balik lagi yang disampaikan Pak Setiawan tadi, bahwa inilah prinsipnya orang yang bertakwa adalah ketika memiliki pribadi yang soleh ritual dan soleh sosial. Tidak cukup kalau jenengan hanya ibadah mahdhah ritual saja, tapi di tengah-tengah sosial kadang-kadang entah bagaimana akhlak kita. Makanya disebut manungso, Pak, nek cara Jawa, gitu. Manungso. Siji, manungso niku manunggaling kawula karo sing maha kuwasa. Loro, manungso manunggaling rasa karo sepadha-padha manungso. Masa ceramah ngeten iki lho, Pak. Ngeten iki kudu manungso. Kudu manunggaling rasa, kudu duwe rumangsa. Ketoke kok wis rada toleh. Wis ngelak-ngeluk geger bareng. Itu harus ngerti kepekaan sosial Bapak Ibu. Nah, sholat ritual sholat sosial itu ya ada di dalam sholat. Dengan sholat kula panjenengan membimbing, mendidik dengan bingkai ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam sholat itu adalah al-aqwal wal af'al muftatahun bit takbir wa muhtatamun bit taslim. Rangkaian ucapan, rangkaian perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram. Pertama-tama Allahu Akbar, membesarkan asma Allah. Tapi ingat, sholat itu nanti akan ditutup dengan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Tebar keselamatan antar kanan kiri kula panjenengan. Barangkali ada orang-orang yang membutuhkan tangan-tangan indah panjenengan. Disitulah maka wa aqimus sholat, setelah menegakkan sholat kula jenengan dikengken zakat, kengken sedekah. Makanya salamnya enggak, bukan ke atas ke bawah. Kalau salamnya ke atas berarti sholat kendang. Apa kendang? Kendangaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sholat kending luen. Ya, ke kanan ke kiri. Dan nuwun sewu, satu-satunya salam yang tidak boleh dijawab adalah salam di dalam sholat. Nuwun sewu Pak Takmir ketika ngimami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah gak usah jawab, Waalaikumsalam. Gak usah. Itu menggambarkan bahwa ketulusan, keikhlasan ketika kita bersosial di tengah-tengah masyarakat kita harus tulus semata-mata untuk mendapat ridha Allah. Tidak perlu untuk nanti supaya dibalas begini, kompensasinya bagaimana. Tidak perlu. Ikhlas ini ruhnya amal kula panjenengan. Jadi walaupun salam kita tebarkan keselamatan kepada orang, barangkali yang kita tolong tidak membantu membalas pertolongan kepada kita, biarlah Allah yang membalasnya. Termasuk saya ini selama menduda ini ada 2 cinta yang tertolak. Tapi aku ya ikhlas wae. Wong jeneng potongane kaya ngene. Ditinggal mati bojo ngeten niku sia nanggung, Pak. Kok umur-umur 30 nu karuan saya rada laku. Wis 53, 54 ngene iki. Ngene iki paling wis mikir ya, kayak ngri-ngrikane gitu. Kecuali nek aku wong sugih, nek aku wong sugih ngono tenan, wis ndang mati oleh waris. Allah sallallahu Muhammad. Itu jangan sekalian. Jadi sholat ritual, sholat sosial adalah implementasi ketakwaan kita kepada Allah. Buahnya sholat, karena dengan sholat itu kita akan menjadi orang yang ideal, orang yang disebut di dalam surah At-Tin ahsani taqwim. Ya, masya Allah, tabarakallah. Nah, kenapa kok harus sholat? Karena dengan sholat jiwa menjadi tenang, bersih, jernih. Yang kita hadapi hanya Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Itu orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk di dalam soal mukminun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mulane jenengan hatinya gundah gulana salat, insyaallah hati kula menjadi tenang. Allahumma amin. Membuat jiwa kula jenengan bersih, jernih, tenang, tentram. Tiang niku atine tentrem, nuwun saya kula sering matur. Wong iku atine ayem, uripe tentrem, nggih. Insyaallah orang itu kalau ahli zikir uripe tentrem, matine ayem gitu. Walaupun bojone jenenge Siti Painem, bedina nyair bayem, jangan asem, nek sing lanang macam-macam karek bandem, wis benar. Jadi enggak mikir apa-apa. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Allah. Masalah rizki biarlah Allah yang mengurus kita. Masya Allah. Yang kedua jamaah sekalian, perkataan perbuatan kita jadi terarah, terbimbing. Ya, karena sholat itu kan dengan aturan, Pak. Moco sak moco tegene sholat itu enggak boleh sakarepe dhewe. Ada hal-hal yang perlu sesuai dengan aturannya. Maka ketika kita berbuat, ketika kita berkata, sesuai juga dengan aturannya. Berpikir sebelumnya. Sehingga tidak berdampak negatif kepada yang lainnya. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka Rasulullah bersabda, al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu, baik dengan lisan apalagi perbuatannya. Niku manungsa niku ngoten niku. Nek dijiwit wong liya lara, aja jiwit liyane. Ngaten nggih? Bu. Paham ya, Bu ya? Sing biasanya rasan-rasan, ayo diganti saiki nggih, maca Quran, sholawatan. Gitu, jenengan prinsipnya, aku jane gak pengen rasan-rasan Pak Ustadz, tapi ku ngejak wis gak apa-apa, pas ono kumpulan ngeten, rasan-rasan, jenengan pas langsung tengah-tengah ngeten. Sallallahu alaihi. Dijamin berhenti rasan-rasanya. Langsung di komen ngene, arek iki ketempelan jin sekondi. Jaga perkataan kita. Banyak loh Bapak Ibu nggih. Gara-gara tergelincirnya lisan menjatuhkan derajat kemuliaan. Maaf loh, hanya satu kata inisial G tok itu loh. Nah, itu bisa seperti itu loh. Belum lagi yang lainnya. Makanya nuwun sewu termasuk anak cucu kula jenengan juga nek ngata-ngatain jangan sembarangan. Oh, ada kok wakal setan. Wah, anaknya pisan, ibu demit ya. Sak keluarga dari keluarga syaitonir rajim. Naudzubillah min. Nah, yang ketiga jamaah sekalian, yang tadi dibacakan ayatnya surah Al-Ankabut oleh sang qori kita Ustaz Zaki, ya, tanha anil fakhsya'i wal munkar. Okay? Karena dengan sholat itu doa kula jenengan mustajabah. Allahumma amin. Di dalam sholat itu ada doa 8 kebutuhan pokok. Di waktu apa itu Bapak Ibu? Duduk. Kok duduk cangkruk ya apa sih? Duduk antara dua, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Masya Allah. Ya, ini jangan sekalian. Oke, yang kedua, zikir yang paling utama. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ngantuk. Gak sesuai ya. Ini, jadi tegakkan sholat untuk mengingat namaku kata Allah, membesarkan asmaku kata Allah. Itu maka yang ketiga meningkatkan apa nih? Meningkatkan kedisiplinan. Sholat itu diawali dengan tepat waktu. Syarat rukunnya dijaga. Ngoten, itu memberikan pembelajaran kula panjenengan, siji disiplin waktu, 2 disiplin kinerja. Bagaimana kula jenengan membawa amanah Allah Subhanahu wa taala yang jenengan lakukan di kantor ini yang sangat mulia ini jamaah sekalian, bukan semata-mata mendapat pengawasan dari atasan kula panjenengan, akan tetapi langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah yang luar biasa, Pak. Tepuk tangan untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya, meningkatkan kedisiplinan. Yang lebih penting lagi meningkatkan kecerdasan, Pak. Intelektualnya, emosionalnya, spiritualnya. Ini orang yang bertakwa seperti ini. Jadi orang yang bertakwa harus ada kriteria 3 ini.
Kalau tiga ini tidak terakomodir, maka dipertanyakan Pak ketakwaannya. Nuwun sewu. Monggo di sini ada formulasi kecerdasan seorang manusia. Kalau orang itu ya, nuwun sewu, ya intelektualnya bagus, tapi tidak punya emosional, tidak punya spiritual, akhirnya buta hati. Tegoan. Ya pinter tapi tegoan. Ibu-ibu nang omah iso-iso minal ngentiti. Ibu-ibu nang tonggo biasanya sartil mahput golong, nang pasar ngutil, nang manjumbut, nang tonggo nyolong. Paket komplit. Yang lebih besar lagi banyak adanya koruptor-koruptor. Karena apa? Intelektualnya bagus tapi nggak punya keimanan, tidak punya perasaan. Ada juga nuwun sewu, intelektualnya bagus, emosinya bagus tapi nggak punya spiritual, imannya salah. Jadinya apa? Nih. Karena nggak ada Tuhan, nggak ada kepercayaan Tuhan, nggak merasa tidak diawasi sama Allah. Ya, ada juga orang tuh emosinya ya tidak punya, imannya, intelektualnya nggak ada, hanya ada spiritualnya saja. Dua iman kepada Tuhan. Akhirnya apa? Ada yang namanya Islam Dharma Gandul, ya Islam abangan. Katanya Gusti bagusing ati, wes ngono tok, gak gelem sholat. Padahal orang Islam itu Islam yang sempurna, Islam kafah adalah ketika satu mengikuti syariah. Lalu hakikat kehidupan kula jenengan di tengah-tengah takwa Allah. Nah, idealnya adalah seperti panjenengan insya Allah, intelektualnya bagus, emosionalnya representatif, spiritualnya juga sangat memadai. Inilah namanya manusia bertakwa yang paripurna. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Ya, inilah inti daripada Isra Mi'raj itu, bahwa kalau jenengan diperjalankan Allah ini dengan syariat-syariatnya, dengan beban khalifah-khalifah yang dititipkan Allah kepada panjenengan semua, sebagaimana kompetisi panjenengan semua, ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam pelaksanaannya semata-mata semua karena Allah, karena kita ini dari Allah, untuk Allah, dan akan kembali kepada Allah. Baik, saya kira itu jamaah sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi marilah kita dengan hari lahirnya perintah sholat ini meningkatkan kualitas sholat kita. Bagi yang sudah sholat ditingkatkan jamaahnya, yang sudah terbiasa jamaah istiqomahnya, dan jangan lupa sholat malamnya. Allahumma amin. Saya kira itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Ini doa lagi atau cukup yang istighosah tadi? Atau Pak Amir? Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji milik panjenengan ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Engkau yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Kasih sayangmu tak terbilang. Curah limpahkan rahmatmu ya Allah, yang dengan rahmatmu ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Ighfir lana dzunubana wali walidina wali masyaikhina wali muallimina wali ulama'ina wali umara'ina, dan ampuni pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sesepuh-sesepuh kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami, khususnya kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Allah ya Rabb, di tempat yang barokah ini, atas izin dan ridho-Mu kami berkumpul semata-mata mengharap ridho-Mu ya Allah, agar senantiasa dalam peringatan ini Engkau ridhoi kami ya Allah. Berikan kami sehat walafiat ya Allah, agar kami gunakan untuk ibadah dan taat, terutama menunaikan ibadah sholat ya Allah, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa ya Allah, yang dengan bertakwa ini sebagaimana janji panjenengan akan Kau berikan jalan keluar setiap permasalahan yang kami hadapi ya Allah. Kau berikan rizki yang tanpa disangka-sangka ya Allah. Oleh karena itu, dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini ya Allah, berikan kami kekuatan lahir batin untuk senantiasa istiqomah ibadah ya Allah. Engkau berikan rizki yang halal barakah,
untuk zakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah, Madinah, membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendidik putra-putri yang solih, solihah, yang ahli ibadah, berakhlakul karimah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.